Oke, baik. Mungkin kita jalan aja dulu ya. Oke, selamat siang Manaka Trader. Mungkin ini udah ada Bro Eko sama Bro Surya nih. Mungkin kita jalan aja ya. Mungkin sambil sharing ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya ya. Oke, kita mulai dari DXY ya. DXY ini udah tak bikin apa namanya sketnya ya, apa nama tarikan garisnya untuk analisanya. Mungkin tak breakdown dulu dah ya dari time frame weekly. Nah, time frame weekly sebelumnya udah yang minggu lalu ya, udah dapet tak infoin itu ada rejection ya, ada rejection. Di weekly memang ini ada pola double top. Ini ada pola double top. Ini sebelumnya itu tak perkirain itu buat pola HNS Head and Shoulders, cuman di break jadinya double top. Ini otomatis untuk time frame weekly ini masih bearish. Cuman bearishnya itu belum membuat lower low. Nah, belum buat lower low dan sebelumnya itu ada rejection di support. Ini mungkin untuk minggu-minggu ini mungkin ini ada koreksi nih. Koreksi minggu lalu nih. Koreksi naik. Oke, tak turunkan time frame-nya ke daily kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Oke, kurang lebih sama dia. Ada koreksi ya, koreksi naik. Cuman kecenderungannya masih bearish nih sih. Cuman ada koreksi. Oke, kita turun, kita analisanya di time frame H4 ya. Oke, kemarin minggu lalu itu tak prediksi ini ada pola di sini itu di time frame weekly itu ada pin bar. Otomatis ada koreksi ya, ada rejection di support. Yang kedua itu kemarin ada pola rising wedge. Yang ketiga itu ada pola bullish flag. Nah, yang kemarin minggu lalu tuh yang valid itu ternyata pola bullish flag-nya nih. Pola bullish flag-nya otomatis dia bullish nih, bullish ke area resistance nih. Nah, setelah bullish ke area resistance, pas hari Jumat minggu lalu ya, hari Jumat, bukan minggu lalu, 2 hari yang lalu ya, itu ternyata ada rejection di trend line diagonal dari pola racing wedge. Otomatis untuk minggu depan kemungkinan ini akan ada koreksi penurunan lagi nih, pelemahan ya untuk DXY ya. Mungkin bisa dilihat dari time frame daily-nya itu di sini itu ada di sini ini ada pola, kalau biasanya disebut itu bearish engulfing ya. Bearish engulfing di time frame daily lumayan besar time frame-nya, biasanya sih lumayan akurat ya untuk konfirmasinya. Oke, tak turunkan lagi ke tema H4. Nah, prediksi untuk minggu depan, untuk hari Senin sampai Jumat depan itu kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya. Cuman kalau saya sih biasanya itu nunggu konfirmasi turunnya, bearishnya itu biasanya tak tunggu itu ada pola head and shoulders. ANS itu. Pola ANS itu yang biasanya saya pakai itu, ini kan masih ketahan di area, tak bilang ini udah area support ya. Tak rubah, ini kan ketahan di area support, closing candle-nya. Ini sebenarnya di time frame daily udah bikin lower low dia nih. Kemungkinan dia akan koreksi dulu, naik sedikit. Mudah-mudahan dia akan ada rejection di left soldiers-nya.
kurang lebih di resisten sebelumnya nih, ada resisten sebelumnya. Nah, kemungkinan dia mudah-mudahan Senin nggak ada impulsif sekali ya. Mudah-mudahan dia korektif naik baru langsung lanjut turun. Nah, penurunannya itu bisa sampai di nanti untuk penurunannya kalau memang udah konfirmasi ya bisa pakai Fibonacci aja. Fibonacci itu nah, kita tarik garis Fibonacci. Nah, kemungkinan itu saya ada di sini di area 50 sama area 38. Mungkin di sini ini ada reaksi harga ya. Reaksi harga di 50 sampai 38 nih. Sama di 23 ini. Nah, mungkin untuk hari Senin depan bisa dipantau nih. Kalau dia ada rejection, korektif naik, dan ada mungkin waktu closing candle-nya time frame H4 itu ada kayak pin bar gitu di area 91250 ya, atau lebih naik dikit di atasnya, bisa kita cari peluang untuk buy untuk mata uang lawan dari USD. Oke, untuk target minggu depan penurunannya itu kemungkinan sampai di area, kalau impulsif ya, sampai area 89.800. Di sini ada menunggu pola inverse ANS yang udah tak buat nih, udah lama nih tak buat. Belum kesentuh nih. Mudah-mudahan kena ini. Yang kemarin itu yang valid itu bullish flag. Mudah-mudahan ini untuk minggu ini rising width-nya ini valid ya untuk polanya. Tinggal nunggu di area support nih. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Oke, untuk Euro USD tak dari time frame daily ya dulu ya. Mungkin tak jauhin ya, karena biar lebih enak kelihatan. Oke, sebelumnya ini di time frame weekly saya udah ada buat analisa itu. Dia udah ngebreak pola falling wedge di time frame weekly. Dia udah ngebreak, otomatis ini trennya bullish. Artinya kan sesuai sama apa namanya di XY-nya ya, berlawanan ya. Oke, di time frame daily-nya juga ini kebalikan dari di XY nih. Di daily ini ada kelihatan bullish engulfing. Bullish engulfing, dan bisa ditarik Fibonacci di daily itu kemungkinan ada rejection di Fibo 50 ya, 50% ya. Kenapa bisa ada rejection di sini tuh? Karena ada support resisten yang sebelumnya, kurang lebih di sini sih. Cuman ini kan apa namanya nih, shadow ya. Kemarin belum tak lebarin anunya, supportnya. Oke, ini kita anggap bullish. Di time frame H4 ini saya lihat dia membentuk pola belum tak rubah ya, falling wedge. Pola falling wedge. Nah, pola falling wedge ini kalau saya ya akan menunggu nih. Kayak konsepnya kayak di XY tadi. Tak tunggu dia tak tunggu ini kan masih ketahan di area resisten ya. Masih ketahan di area resisten. Mungkin tak, kalau untuk nyari peluang buy-nya ya, untuk nyari peluang buy-nya tak tunggu dia ngebreak sedikit turun. Nah, turunnya ini bisa diukur pakai Fibonacci-nya.
Tapi ini untuk pengukuran pakai Fibonacci ini kalau udah ada rejection ya. Kalau udah ada rejection, kalau sekarang sih waktu closing candle yang terakhir itu tak tunggu di Fibo 50 ya. Tak tunggu di Fibo 50. Mudah-mudahan dia reject. Di sini kan ada support sebelumnya. Ada support sebelumnya, mudah-mudahan dia reject di sini. Nah, mungkin kalau udah memasuki area support pertama nih, kita tunggu mudah-mudahan ada rejection. Nah, kalau udah ada rejection, kita bisa cari peluang buy. Karena risk and reward-nya ya bisa kita ukur ya. Kurang lebih gitu. Nanti kita untuk entry-nya cari yang risk and reward-nya bagus. Oke, kita lanjut ke USD CHF. Nah, USD CHF ini sebelumnya tak prediksi itu sih emang bullish ya. Cuman target bullishnya itu ini ternyata dia sangat jauh ya bullishnya ya. Tapi ini udah membentuk pola ascending channel ya. Kurang lebih ini kalau memang di XY-nya turun ya, melemah ya, otomatis ini akan melemah juga nih prediksinya untuk USD CHF. Kemungkinan melemahnya itu sampai ke trendline diagonal yang bawah ya. Ini pola channelnya. Nah, mungkin sampai bawah ini. Kalau dia break, artinya itu kita tunggu di polanya inverse head and shoulders. Ini kurang lebih mirip-mirip ya, panunya, chart patternnya sama DXY ya, pergerakannya juga. Ini juga ada rejection di weekly ya, ada rejection di supportnya ya, di weekly. Kurang lebih ini forecastnya, mungkin nanti kita tunggu kalau memang apa namanya ya. Kalau saya sih memang ini nyari peluang buy ya. Cuman di XY-nya itu melemah, tapi ini nggak tahu nih sampai di mana nih nanti pelemahannya. Mungkin untuk sementara kita pantau aja dulu nih. Kalau memang dia naik sedikit, mungkin dia turun buat lower low. Nah, bisa kita cari nanti waktu dia naik. Nah, saya biasanya untuk entry itu nyari pola reversal ya. Contohnya ya kayak head and shoulders ini yang selalu saya pakai. Gitu. Mungkin ini kita cari peluang sell aja ya. Karena saya untuk prediksinya minggu depan itu di XY-nya melemah. Oke, tak lanjut ke GBP USD. Nah, GBP USD ini kalau tak apa namanya ini ya, di time frame weekly aja ya. Ini saya udah ada marking di time frame weekly itu dia ngebreak pola reversal falling wedge ini. Reversal falling wedge. Ini time frame monthly ya saya buat ya. Coba kita ke time frame monthly. Oh ya betul. Reversal ya. Reversal falling wedge. Oke, selamat datang Bro Yogi ya. Mungkin nanti saya lanjut aja tetap ya. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Oke, ini untuk GBP USD ini saya udah ada bikin analisa di time frame monthly ini. Dia udah ngebreak pola reversal falling wedge. Otomatis ini trennya bullish, cuman di daily kalau saya pakai price action itu ini pergerakannya sangat korektif ini. Kalau di price action biasanya namanya compression ya. Kalau ini korektif sekali pergerakannya selama berapa bulan ya. Dari September ya. Sampai sekarang sampai 5 bulan ya.
Ini pergerakannya sangat korektif ini. Kemungkinan ini terkait Brexit ya, terkait Brexit. Cuman kalau kita breakdown ke time frame H4, kalau saya kemarin minggu lalu itu prediksi GBP USD ini akan impulsif bearish ini. Karena korektifnya itu ke arah resisten. Biasanya akan ada gerakan impulsif. Cuman kalau saya korelasikan sama di XW, dolarnya melemah gitu. Kalau saya prediksi dolarnya melemah. Jadi otomatis ini kemungkinan akan tidak valid untuk bearishnya. Dan masih ini ada di trend line diagonal ini. Masih keadaannya masih bullish. Nah, nanti ini untuk GBP USD ini, kalau saya untuk entry-nya nanti tak tunggu breakout dia nih. Tak tunggu breakout resistennya. Tak tunggu breakout resistennya, kita cari peluang sell sedikit. Takutnya nanti dia akan lanjut naik ke area resisten. Ini mungkin kalau untuk minggu depan bisa dipantau dulu ya, nanti untuk pola apa dia untuk minggu depan. Kalau saya ini untuk masih masih saya pantau aja dulu untuk GBP USD. Tapi ada kemungkinan dia kalau dia membuat lower low, nanti kemungkinan besar dia akan bearish. Tapi kalau biasanya kalau udah buat lower low pasti dia buat lower high. Itu konsepnya dari ANS ya, Head and Shoulders. Konsepnya dari Head and Shoulders. Kita lanjut ke USD JPY. Nah, USD JPY ini kemungkinan kemarin itu kalau ada yang entry dengan stop loss-nya terlalu mepet ya, kemungkinan kena dia nih. Kalau dari time frame weekly, saya rubah ya ke time frame weekly. Nah, ini contohnya contoh dari pergerakan korektif. Ini kalau di price action itu biasanya ada namanya compression ya. Ini compressionnya turun. Dan kalau ditarik garis Fibonacci, nah dia rejectnya di 78,6 ya. Di Fibonacci 78,6. Nah ini dah kalau biasanya sih, tapi ini time frame-nya kan weekly nih, agak sulit jadinya. Biasanya tidak sabaran ya. Sebenarnya itu bagus sekali kalau beberapa minggu lalu dapat entry ya. Oke, kita masuk ke daily ya. Di daily itu dia udah ngebreak pola falling wedge ya. Pola falling wedge. Tapi ini belum ada retestnya ya. Biasanya kan seperti yang saya bilang itu dia ini udah buat higher high. Kalau saya ini dia udah buat higher high, otomatis dia buat lower high harusnya. Konsepnya begitu. Ini konsep bikin lower high ini nanti kayak inverse head and shoulders ya. Inverse head and shoulders, kemungkinan di sini kan ada support sebelumnya nih, yang ada tahanan sebelumnya nih, udah tak buat area support ya atau area demand ya. Kemungkinan penurunannya ini adalah koreksi ya atau retest ya. Nah kalau ada yang mungkin entry minggu lalu ya, saya turunkan aja ya time frame. Nah biasanya saya suka entry itu udah kalau ada kebentuk ANS ya, Head and Shoulders ini ya. Ini sebelumnya ada ANS. Biasanya ini kalau saya enaknya itu udah ada ANS pasti dia ada pergerakan impulsif ya. Cuman kemarin itu bertepatan sama NFP, jadi pergerakannya agak sulit ditebak ya. Ini sih kalau udah analisanya udah bagus, tinggal money manajemennya aja diatur. Kalau bisa sih kalau udah ada newsnya yang newsnya yang high impact itu ya, yang berpengaruh besar itu mungkin dilebarin ya stop lossnya. Ini untuk sekarang sih, yang kemarin sinyal yang saya share itu, kalau saya sih belum kena stop loss ya, belum kena ya.
Mungkin selisih lagi beberapa pip ini ya. Nah, untuk minggu depan sih, untuk UJ ini saya prediksi sih akan ada pelemahan ya. Konsepnya dia ini retest ke retest pola falling wedge-nya ya. Retest pola falling wedge, atau kalau saya ini tak buat breakdown lagi. Kalau saya sih konsepnya kalau memang telat entry ya, mudah-mudahan ini valid ya. Ini sekarang jadi lab soldiers. Ini kepalanya, headnya. Kalau memang USD-nya, DXY-nya hari Senin itu ada penguatan. Penguatan dalam artian saya bilang sebelumnya kan kemungkinan dia ada membuat head and shoulders juga. Kemungkinan dia akan naik. Nah, dia akan naik itu mudah-mudahan pas di area resistant lap soldiers-nya ini ada rejection ya, kayak pin bar, bearish engulfing gitu. Nanti bisa kita cari peluang entry dengan risk and reward-nya yang bagus. Nah, nanti lumayan jauh nih, tinggal kalau memang udah running tinggal pasang BEP aja aman dah. Gitu. Oke. Ini konsepnya ada pola ascending channel ya. Kurang lebih mirip ini kayak USD CHF ya. Sebelumnya ya, USD CHF. Oke, saya lanjut ke AUD USD. Oke, ini AUD USD tetap saya seperti minggu lalu ini tetap saya anggap pola bullish flag ya. Bullish flag, cuman kemarin SL-nya kena SL nih. Padahal udah tak buat markingan, ternyata dia agak kayak bikin colekan nih. Colekan ke bawah nih. Cuman masih di area trendline ya. Trendline-nya masih belum di break ya. Belum di break, otomatis ini akan menguat minggu depan ya. Cuman penguatannya itu kalau seperti saya bilang itu, kalau dia udah buat higher high, konsepnya itu pasti dia akan buat lower low, koreksi ya. Mungkin nanti bisa entry saat ada koreksinya. Kalau ini saya prepare masih bullish ya. Nanti kita cari entry buy ya. Cuman ya entry buy-nya itu mungkin nanti nggak terlalu jauh ya. Kita tunggu konfirmasi lagi kalau dia break pola bullish flag-nya. Kalau break pola bullish flag-nya otomatis dia nyari resisten yang selanjutnya. Kalau resisten saya selanjutnya itu lumayan jauh di atas. Kalau saya breakdown lagi ya dari time frame weekly ya. Time frame weekly itu ini masih dalam pola apa ya namanya ya? Ascending channel ya. Descending channel. Descending channel tuh ini ada pola bearish sih sebenarnya kalau di time frame besar ya. Cuman ini dia udah ada rejection ya, ada rejection. Kemungkinan besar dia akan menuju ke resisten yang kuat. Nah, resisten yang kuat itu kurang lebih trendline diagonal yang atas, dan di sini juga ada area support, area resistance atau supply ya. Karena di sini udah ada high sebelumnya ya, lower high sebelumnya. Kalau ini di break lower high sebelumnya ini buat higher high, otomatis ini akan bullish untuk jangka panjang ya. Kita turunkan ke daily. Nah, di time frame daily ini saya ada dua pola ya. Pola pattern. Yang satu ini kayak ascending triangle. Ini konsepnya sih kita nyari di mana dia akan rejection ya. Kalau saya gambarkan ini sentuhan pertama, sentuhan kedua. Kemungkinan dia akan ada sentuhan ketiga itu pas di area support, area resistance,
ada area resistance yang saya buat, ada trend diagonal ya di time frame besar. Mungkin ini targetnya, ini soalnya masih ada pola bullish ya, bullish flag ya. Kemungkinan dia akan jauh naik nih. Tapi ya kenaikannya itu pasti ada koreksi ya. Itu aja. Ini soalnya untuk analisa USD, ada analisa pair USD itu, kalau saya udah analisa di XW-nya itu bearish, korelasinya kena ada semua nih. Gitu. Oh, time frame 4 jam. 4 jam. Oke, konsepnya sih untuk AUD USD itu kita cari peluang buy ya. Kita cari peluang buy, kita ada support 1 sama support 2 nih. Ternyata kemarin itu dia nyolek support 2-nya ini, support yang bawahnya ini. Kalau tak turunin aja stop loss-nya kemarin, lagi beberapa pip ini nggak akan kena nih. Gitu. Kita lanjut ke NZD USD. Oke, NZD USD ini saya masih mirip-mirip sama AUD USD ya. Cuman lebih korektif ya. Ini saya masih mantau untuk AUD USD ini minggu depan itu planningnya saya itu kalau dia ngebreak trend line diagonal yang atas, break dan buat break resistance, break trend line, break resistance, kemungkinan saya akan cari peluang buy saat dia retest ya, retest trend line atau retest supportnya yang udah ditembus gitu, atau dia turun dulu ya ke area support, kita bisa cari peluang buy. Ini tetap saya untuk minggu depan NZD USD ini kita cari peluang buy ya. Gitu. Kita lanjut, mungkin tak breakdown sedikit ya dari time frame besar ya. Time frame besar itu ini saya punya banyak pola nih ya. Pertama itu pola ascending channel, pola bullish. Di sini ada pola falling wedge. Falling wedge ini udah di break. Nah, sekarang ini dalam tahap nih ada pola channel lagi, ascending channel. Ini untuk time frame besar ini masih mungkin ya time frame daily ya. Saya biasanya pakai time frame daily itu sebagai acuan, masih bullish ya. Tetap saya prepare cari peluang buy. Cari peluang buy. Oke. Tak turunkan lagi. Oke, ini sih kalau sekarang kalau saya bilang ini masih di area manipulasi ya untuk NZD USD. Jadi saya masih memantau nih. Mudah-mudahan dia break and retest atau dia turun ke area support. Kita bisa cari peluang buy. Oke, saya lanjut ke USD chart ya, USD Canadian. Mungkin saya breakdown dulu ya dari time frame weekly. Oke, time frame weekly ini dia ketahan di area support ya dan membentuk pola double top. Nah, double top ini makanya dia koreksi nih, koreksi ke bawah. Cuman ini dia belum buat lower low ya, dan juga belum buat lower low. Dan di sini ada saya buat pola falling wedge besar di time frame weekly dan ada falling wedge kecil di dalamnya.
Nah, ini saya masih ragu-ragu untuk USD chart, tapi kecenderungannya itu saya nyari bearish ya, karena belum ada buat lower high. Higher high ya, belum ada buat higher high. Ini sih masih cara saya nyari peluang sell ya, peluang sell. Kemungkinan mudah-mudahan dia masih berlanjut ya untuk pelemahannya. Nanti kalau untuk nyari konfirmasi buy-nya, kalau saya ya nyari konfirmasi buy-nya itu lumayan jauh ya. Saya tunggu dia buat lower high ya, higher high ya, atau break resistance yang atas. Dan dia turun. Nah, kalau ini konfirmasi buy ya. Nanti kenaikannya itu bisa kita cari nanti resistance selanjutnya. Nah, kemungkinan ini sih gini untuk minggu depan, kemungkinan ya. Ini kan dia ngebreak pola reversal falling wedge ya. Dia ngebreak dan ini saya anggap ini belum ada retest ya. Belum ada retest, kemungkinan dia akan turun dulu ke area support. Nanti bisa ditarik juga, sama konsepnya untuk nyari area-area reversal itu pakai Fibonacci ya. Nah, kemungkinan dia ada reversal itu ini kalau yang area 50 ini udah tersentuh ya, udah tersentuh. Kalau saya mungkin ada pola reversalnya itu di area 61,8 ya. Area 61,8 zona bagian bawah untuk area supportnya, atau dia turun lagi. Karena ini USD chart ini korelasinya sama oil ya. Sama oil juga, sama USD. Nah, nanti untuk oilnya lagi sebentar saya jelaskan. Ini kemungkinan akan ada continue ya untuk bearishnya ya. Ini kemungkinan minggu depan kalau memang nggak ada buat higher high atau ngebreak trend line ini, trend line diagonal yang di time frame besar ini, kita masih bisa cari peluang sell ya. Oke, tak lanjut ke yang ini oil. Nah, ini ada korelasinya sama USD sama USD chart ya. Ini oilnya udah pergerakannya ini udah banyak sekali ngebreak pola pattern nih. Ini di time frame weekly ya. Time frame weekly ini ada saya buat pola ini, kalau ini bisa dibilang ini pola rising wick atau pola bearish flag ya. Pola bearish flag. Pola bearish flag itu bisa dilihat nih, dia ada bikin pengulangan ya. Ini impulsif, correction, impulsif, correction, impulsif lagi. Ini kecenderungannya masih bearish. Cuman ini saya ada bikin trendline diagonal dari resisten ke resisten sebelumnya ya. Ini jadinya higher high, ini lower high, dan ini asumsi saya kemarin itu dia akan rejection di trendline diagonal ini, trendline diagonal di resistennya. Ternyata dia closing candle-nya itu satu minggu ya, tunggu sebentar, 1 minggu terakhir ya, atau 2 minggu. Oh ya, 1 minggu terakhir ini sangat impulsif bullish ya. Ini kecenderungannya dia akan lanjut menguat ya, lanjut menguat kalau time frame besar. Nah, ini kalau saya buat ini dia udah ketahan ya, ada tahanan di resisten nih, ada zona resisten, dia ketahan di sana. Nah, ini biasanya ada korelasi ya sama USD chart ya, oil sama USD chart itu. Kalau ini oilnya menguat, USD chartnya itu biasanya melemah dia korelasinya. Nah, cuman
Ini minggu lalu ini agak tidak korelasi dia. Soalnya ini menguat terus nih. Cuman pelemahannya di USD chart itu nggak terlalu signifikan. Oke, ini kemungkinan kalau ada yang apa namanya trading oil bisa dipantau di area support. Ini ada support 1, support 2. Kemungkinan sih kalau saya itu ini ada trendline yang kuat nih, trendline di time frame besar yang udah ditembus, kemungkinan dia ada rejection di area support pertama ini. Nah, tinggal tunggu di sini itu nanti konfirmasinya itu pola reversal. Kalau saya sih lebih suka itu pola reversalnya itu yang apa namanya yang konfirmasinya bagus itu inverse ANS. Nanti bisa cari pola candle bullish engulfing atau pin bar ya. Bullish pin bar itu bisa kita cari peluang buy. Nanti risk and rewardnya bisa diatur ya, bisa apa risknya itu bisa kita perpendek ya, perkecil. Oke, terakhir mungkin saya analisa gold ya. Oke, ini untuk gold ternyata pengaruh Imleknya nggak buat goldnya menguat ya. Kapan Imlek ya? Lupa saya. Rasanya minggu depan Imleknya nih. Tidak ada pengaruh penguatan nih untuk gold nih. Kalau saya buat analisa itu goldnya kondisinya bearish ya. Ini ada saya buat descending channel ya. Descending channel. Descending channel. Ini pertama itu mungkin saya turun naikkan time frame dulu. Di time frame weekly ini mungkin ada yang bilang descending channel atau ada yang bilang ini bullish flag ya. Kemungkinan ini bullish flag karena saya punya support yang belum ditembus ya. Ini support besar yang belum ditembus. Ini mungkin ada yang bilang bullish flag ya di time frame besar ya. Cuman kita turunkan ke H4 itu. Di time frame H4 itu ada descending channel. Nah, ini kecenderungannya bearish. Indikasinya itu kemarin itu dia buat lower low dan ada pola double top. Nah, ada pola double top. Ini kecenderungannya bearish. Tidak korelasi sama DXY-nya ya. Kalau saya prediksi DXY-nya itu melemah otomatis. Kemungkinan gini, untuk gold, kemungkinan dia akan menguat ya. Mungkin korelasinya DXY-nya melemah, dia menguat dulu nih. Menguat sementara. Kalau dia nggak ngebreak trend line-nya ini, trend line diagonal yang atas, kemungkinan dia akan lanjut bearish nih. Mungkin bisa dipantau di area resisten pertama ini. Resisten pertama ini bisa dipantau kalau ada dia buat kayak head and shoulders atau pin bar itu bisa cari peluang sell. Kalau dia break tunggu dulu dia buat higher high. Higher high biasanya kalau udah buat higher high itu pasti dia ada koreksi buat lower high ya. Buat lower high baru kita cari peluang buy kalau memang udah terkonfirmasi ya. Tapi untuk sementara saya kecenderungannya ini bearish. Tapi mungkin kalau ada yang agresif entry ini masih di area manipulasi ya, memang agak beresiko ya. Kemungkinan kita tunggu aja di area resisten. Ini kemungkinan masih ada penguatan nih untuk minggu depan. Oke. Oke, baik, itu analisa untuk pair USD ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang request pair mungkin bisa saya bantu, mungkin bisa saling sharing. Saya enggak ada, Coach.
Oh, Bro Eko nggak ada nih. Nggak ada, udah dibawain semua tadi. Udah dibahas Banyak. tuh. Mantap, bawain. Oke. Iya sih apa namanya? Ini kalau analisa USD ya, kalau saya itu apa ya? Kan korelasi nih. Korelasi otomatis kalau saya prediksi di X-ray-nya itu kemungkinan melemah, nanti lawan-lawannya itu pasti menguat gitu sih. Tinggal kita cari apa koreksinya untuk entry gitu, untuk time frame besar gitu. Ya, saya sih day trade sampai ke swing ya, jadinya nggak scalpingan. Oke, oke dari Bro Yogi ya, boleh nanya gambarnya pakai aplikasi apa ya? Oh, ini pakai TradingView ya, bisa di search di Google, di anu ya, di browser ya. TradingView. Nanti buka trading view-nya di browser Google Chrome bisa. Nanti buat account, nanti bisa di sana bikin coret-coretan itu bisa. Trading view ya, trading view. Oh benar dah, trading view. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya. Mungkin ya ada yang tanya metodenya analisa pair yang lain. Ah, hmm. Oh, ini untuk di XY sih saya prediksi untuk Senin depan mudah-mudahan dia menguat. Mudah-mudahan dia menguat, terjadi pola head and shoulders ya. Lebih enak ini risk and rewardnya kalau udah head and shoulders. Mudah-mudahan dia menguat membentuk pola head and shoulders. Cuman hati-hati kalau untuk pola head and shoulders-nya itu kalau bisa dia apa namanya koreksinya itu korektif ya, nggak candlenya nggak panjang-panjang ya. Kalau biasanya candlenya panjang-panjang itu bisa tidak valid head and shoulders-nya. Mudah-mudahan dia korektif, naik dan terakhir nanti closing candle-nya itu ada kayak apa namanya tangkai ya, kayak pin bar gitu yang tangkainya panjang-panjang itu. Itu baru enak nanti konfirmasinya. Oke, baik kalau memang nggak ada yang bertanya ya, mungkin tak tutup aja ya, apa namanya weekly market briefing ya. Besok saya akan update lagi, apa saya akan upload dalam format apa ya, dalam format apa namanya ya, JPG itu ya nanti. Nah, ini untuk analisa yang sekarang saya rapikan sedikit. Besok saya akan upload kembali. Oke, Ini ada rekamannya, Coach. ya. Apa tadi? Ada direkam nggak tadi ya, Coach? Oh, direkam, aman. Oke. Nanti kalau ada yang mau apa nonton ulang, bisa nanti tak upload dulu di grup apa di YouTube, nanti baru tak share di grup ya. Bisa di apa namanya ditonton ulang ya. Oke, siap. Thank you, Coach. Oke, baik untuk weekly market briefingnya saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih, Coach.